Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ustadz, para pinisbuh, wabil khusus kepada semua jajaran takmir Masjid Al-Ihsan, saha Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kita awali sareng-sareng sarana ngucapaken syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sholawat saha salam semoga tetap terlimpah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini atau hari ini kita bisa memulai berpuasa Ramadan ya. Tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Ibu bapak sekalian, saya bersyukur pagi ini juga saya bisa membantu mengisi awal Ramadan. Ya. Dan saya memang sudah sangat lama ya, tidak ikut ya untuk membantu atau mengisi di masjid ini. Ya. Kalau dulu saya begitu masuk di sepanjang tahun 76 ya, sangat sering Pak di masjid ini. Jadi bahkan masjid ini yang menjadi ketua pembangunan itu dulu saya itu ya. Jadi tahun 2001 sampai 27 ya selesai masjid ini. Saya ketua umum pembangunan, bahkan menjadi wakil ketua takmir masjid pada zaman Pak Abdullah ya, pada zaman Abah Hashim Latif ya. Jadi saya dulu aktif sekali di masjid ini, ya ceramah, ya ngaji ya, sampai kepada menjadi ketua pembangunan. Orang-orang yang sebaya dengan saya itu hampir habis semua Pak, sudah tidak ada gitu ya. Jadi sekarang ini memang generasi baru, yang alhamdulillah Ustadz Munir ini sangat aktif dan saya sangat mendukung untuk ketakmiran sekarang. Jadi karena itu mari masjid ini kita ramaikan Bapak Ibu sekalian. Karena pembangunan ini adalah hasil dari perjuangan ya, bersama gotong royong aja. Saya memang kondisi fisik sudah agak sangat menurun gitu Pak ya. Karena umur saya itu sekarang sudah 81 Pak ya. Jadi sampean piro umurnya? jadi saya ini ya kelihatannya segar tapi ini ya apa ini dengkul soto berat itu kalau jadi memang sudah berumur ya. Itulah sebagai mukaddimah ya, saya alhamdulillah walaupun barangkali hanya sekali ya pada pembukaan Ramadan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, memulai puasa Ramadan ada dua pandangan ya, ada dua pendapat. Ada yang mengikuti hisab murni. Jadi hisab itu perhitungan.
Jadi sudah ada yang mulai puasa itu hari Sabtu kemarin, ya. Kita juga tidak boleh lalu nyalah-nyalakan ya. Sudah biar ya. Yang memulai hari Sabtu monggo, ya. Tapi yang mulai hari ini itu adalah hasil dari ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat langsung, ya. Karena memang ada perintah dalam hadis sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in hum alaikum fakmilu iddata thalathina min Sya'ban. Itu hadis sahih ya. Puasalah kamu li ru'yati karena melihat hilal. Melihat itu dengan mata telanjang atau dengan alat mikroskop ya. Jadi itu ya. Kalau lihat itu kamu puasa. Dan itu praktek pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waftiru dan kamu berbuka berhari raya liru'yati karena juga melihat bulan itu. Hilal maksudnya. Fa in humma kalau tertutup mendung alaikum atas kamu fakmilu maka sempurnakan iddata thalathina bilangan 30 hari min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Ya. Alasan inilah lalu kita mulai puasa sekarang. Karena ru'yatul hilal 101 titik seluruh Indonesia enggak ada yang lihat. Itu Pak ya. Oleh sebab itu lalu diumumkan oleh pihak hukumah oleh pemerintah bahwa waktu pelaksanaan ru'yah hari Jumat malam Sabtu itu lalu dinyatakan kesepakatan di Jakarta Kemenak Kementerian Agama bersama Majelis Ulama dan juga ormas-ormas Islam sepakat bahwa puasa hari ini berdasarkan ru'yatul hilal. Dan kalau urusan ini saya memang pernah juga aktif di Jakarta Pak. Saya ini pernah menjadi ketua MUI Pusat Pak, membidangi dakwah ketika Kiai Ma'ruf Amin menjadi ketua umum. Jadi saya dulu itu aktif 10 tahun di Jakarta, duduk di pengurusan Majelis Ulama Pusat, tapi juga ketua umum MUI Jawa Timur 3 periode. Jadi saya ini aktif di organisasi keagamaan semi pemerintah gitu ya. Jadi tidak apa-apa, yang Sabtu ya silakan hasil ijtihad, yang Ahad ya tidak apa-apa gitu Pak ya. Jadi kita bangun ukhuwah Islamiyah. Tapi kita harapkan mudah-mudahan hari raya nanti bareng gitu Pak ya. Ya. Cuma guyonane arek-arek iku nek poso iku kepingin melok sing kari gitu ya. Nek riyo iku dhisik gitu ya. Tetapi yang jelas bulan Ramadan itu tidak boleh puasa 28 hari, tidak boleh 31 hari. Jadi puasa Ramadan itu adalah 29 hari atau 30 hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangi puasa itu 9 kali. 9 kali. Yang 8 kali Nabi Muhammad puasa 29 hari, yang 1 kali 30 hari. Jadi lebih banyak 29 puasa itu Pak ya. Nah, itu Pak. Jadi jelas Pak ya. Jadi sampean tidak perlu bertengkar urusan antara taruhlah kalangan Nahdliyin dengan non Nahdliyin ya. Tidak perlu. Ya. Tapi memang kaidah di dalam ajaran Islam itu hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan penguasa pemerintah itu mengikat dan menghilangkan perbedaan. Gitu ya. Indonesia memang sudah disepakati sejak dulu Kementerian Agama itu mulai zaman Kiai Wahid Hasyim sampai sekarang bahwa ru'yatul hilal itu memang menjadi kebijakan pemerintah bersama dengan umumnya organisasi Islam, khususnya Majelis Ulama.
Baik, jadi ini poin yang pertama, Bapak sekalian. Muka-muka penjenengan kuat melaksanakan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu bukan hanya puasa saja, Bapak sekalian, tapi juga didukung oleh aktivitas yang lain, antara lain adalah taraweh, ya, witir, ya, tadarus Al-Quran, iktikaf, dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Ramadan ini memang banyak sekali kegiatan. Saya sendiri dulu pada waktu masih tidak pandemi itu aktif sekali di Masjid Al-Akbar. Saya biasanya sore itu mesti ceramah, ya, ngaji, ya, menjelang buka dan mengawali ceramah Ramadan, biasanya gitu. Tapi akibat pandemi ini memang aktivitas sangat berkurang gitu Pak, ya. Muga-muga mawon corona ini segera hilang dari bumi Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kalau mau ceramah banyak sekali, ya, yang mesti bisa dibicarakan, tapi tidak perlu, ya. Saya hanya ingin menganjurkan bapak-bapak, ibu-ibu supaya mempelajari Al-Quran yang menyangkut puasa Ramadan itu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Ya. Jadi mulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يهدي للناس لعلهم يتقون. Aniku, sampean yang apa? Apal ayat ini? Apal ya? Ayat 183 sampai 187. Lah niki konsep ini. Kula nulis tafsir Quran pun angsal separuh, ya. Jadi saya kalau hari Ahad itu ngaji, Pak, ngaji online, ya. Jadi dulu ngaji di pondok, tapi setelah corona ini bapak-bapak kita, ibu kita minta ngaji secara online. Dan ngaji saya online ini pengikutnya banyak, Pak, ya. Jadi ini nanti ngaji saya jam 7 sampai jam 9 online, ya. Jadi saya di rumah ngaji lewat YouTube, ya. Pesertanya banyak, Pak. Ada dari Jakarta, ya. Dari Bogor, dari Jogja, ya. Dari Jawa Timur pada umumnya, daerah-daerah, lalu dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Yogyakarta.
Jadi plus minus yang ikut antara orang 60 sampai 100 ya, ngaji online. Jadi kalau diakses ngaji saya itu ada di YouTube, itu ada. Nah, ngaji saya itu saya tulis ya, seperti ini. Ya. Ini Ustadz Munir, mana Ustadz Munir? Jadi ini kata wajah Ustadz ya. Jadi ini ngaji bian-bian ya. Terus yang saya terbitkan itu Fatihah. Ya, monggo. Terus ini kajian mengenai sejarah penafsiran Quran. Ya. Jadi tulisan saya banyak Pak, banyak sekali dan banyak diterbitkan di berbagai kalangan ya. Saya banyak menulis ya. Karena agak terpaksa karena Ketua Umum Majelis Ulama, jadi dipaksa oleh keadaan, banyak orang meminta berbagai masalah. Baik, itu mungkin sedikit saya terangkan mengenai ayat tadi, tidak semua ya. Begini, apa? Jelas. Sampean sabar di sini, pertama ya. Jadi ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba diwajibkan, ay furido ya. Diwajibkan alaikum atas kamu sekalian, wahai umat Islam. Asyamu puasa. Atau as-saumu puasa. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu pada waktu Nabi masih di Mekah, itu belum ada puasa Ramadan. Nabi Muhammad itu diutus memakan waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Quran turun memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat-ayat Makkiyah yang ada di Mekah sebelum hijrah, itu umumnya menyangkut teologi, menyangkut tauhid, tidak ada hukum-hukum syariat. Sedangkan 10 tahun di Madinah itu menyangkut masalah-masalah pembinaan umat, masalah hukum, masalah politik, masalah kesejahteraan. Nah, itu. Jadi Quran itu bisa dibelah seperti itu. Tapi Quran itu sebagian besar adalah hampir 3/4 ayat itu menyangkut kesejarahan dan tentang alam semesta. Ayat-ayat hukum dalam Quran tidak banyak, kecuali masalah-masalah yang menyangkut ekonomi seperti soal waris di dalam surat An-Nisa. Saya ingin menganjurkan umat Islam, Quran itu perlu dipelajari Pak. Ya sekarang orang tadarus bagus ya. Tapi perlu orang itu paham isinya Quran. Sebab kemunduran umat Islam itu karena kurang paham terhadap Al-Quran. Ulama-ulama dulu luar biasa ya. Sehingga khazanah tafsir ditulis oleh para ahli berjilid-jilid itu ya. Nah, kita sekarang ini tinggal membaca saja. Itulah tadi saya berikan kepada Ustadz Munir. Saya menulis sejarah penafsiran Quran itu dibagi menjadi 3 periode. Ada periode mutaqaddimin, itu periode sahabat ya. Lalu periode mutakhirin
Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Jadi rukun Islam, rukun itu adalah tiang yang menegakkan bangunan. Orang mengaku muslim tidak puasa, ya bukan orang muslim yang sebenarnya. Bangunan masjid ini ada fondasi namanya iman. Ada wujud, ini namanya rukun. Itu Pak. Jadi Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Itu Pak ya. Baik. Puasa Ramadan ini sebagaimana juga dulu telah diwajibkan pada umat-umat pada zaman lalu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang kepercayaan juga puasa. Itu Pak ya. Kemudian puasa ini adalah di dalam rangka la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, jadi sampean kalau belajar Al-Quran atau belajar bahasa Arab, lafal la'alla itu adalah bentuk doa. Muga-muga gitu ya, muga-muga dengan puasa Ramadan itu iso dadi wong sing takwa. Karena ada juga kalau puasa tidak bisa membentuk ketakwaan. Jadi karena itu kata-kata la'alla itu adalah harapan, ya Allah, mugi-mugi kula nglakoni puasa niku saged dados tiyang sing takwa. Bab takwa itu tidak sederhana Pak, yang dianjurkan setiap hari Jumat itu. Sampean kalau ingin tahu takwa, salah satu ciri adalah sampean pelajari surat Al-Baqarah ayat 177. Itu termasuk ayat punya poin-poin yang menerangkan takwa. Ayatnya adalah laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili wasailina wa fir riqab wa qama sholata wa ata zakah wal mufuna bi ahadu was sabirina fil ba'sa wad dharra wa khinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Panjenengan pelajari Al-Baqarah 177. Itu ciri-ciri takwa mendekati lengkap. Cuma di dalam ayat ini rukun iman hanya 5. Ditambah 1 takdir di dalam surat Insyaallah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, itu ya. Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai rukun iman ada 6, termasuk takdir. Gitu ya. Baik, hadirin hadirat, di dalam ayat ini puasa Ramadan tidak diterangkan 1 bulan, tetapi ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Itulah lalu ada pokrul, loh, puasa itu yang penting Ramadan itu puasa seminggu cukup. Mereka dalilnya ayyamam ma'dudat. Itulah bahayanya orang menafsirkan Quran tanpa melihat hadis, tanpa melihat ijma'ul ulama, tanpa melihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Gitu Pak ya. Jadi orang mempelajari Islam itu memang harus komprehensif Pak. Ada orang tidak mau hadis, Quran tak. Itu namanya ingkarus sunnah. Dan itu dihukumi, dinyatakan oleh Majelis Ulama sebagai aliran sesat. Gitu Pak ya. Jadi orang berpegangan kepada hadis itu juga perintah Quran. Wa ma atakbur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu perintah Quran. Yang dibawa Nabi itu pegangi gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya tugas mentabiinkan, menjelaskan isi Al-Quran. Jadi kata-kata ayat madudat itu gak iso, gak ero. Poso itu pirang dino? Nabi poso sebulan. Nah, kita harus itbak kepada Rasulullah. Karena kanjeng Nabi niku panutan. Lah, awake dhewe isero kanjeng Nabi sakmene niku kondi teko sahabat. Sahabat kepada tabiin, tabiin sampai kepada ulama.
Oleh sebab itu ada dawuh al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris tugas-tugas Nabi. Setiap orang zaman mesti ada ulama, Pak. Begitu, Pak ya. Baik, ini sebentar itu di makalah saya itu saya terangkan banyak tentang ayat ini ya. Saya menulis tafsir itu berdasarkan literatur, Pak. Saya di rumah itu punya ada 15 tafsir besar-besar, Pak ya. Mulai tafsir yang pertama Ibnu Jarir At-Tabari ya, itu tafsir induk itu ya. Jadi seorang ustadz mestinya harus ngaji mulai tafsir Ibnu Jarir At-Tabari sampai dengan tafsir yang sekarang ditulis oleh para ahli. Gitu, Pak. Baik. Kemudian ayat ini diteruskan, famangka namingkum maridon, barang siapa di antara kamu di dalam Ramadan ini sakit, au ala safarin atau di dalam bepergian, maka boleh tidak puasa, tapi faidatun min ayamin ukhar, supaya dihitung berapa hari yang ditinggalkan itu untuk diqadha di hari lain. Lah cuma niki nggih global ayate loro ya. Loro iku loro apa? Loro panu misalnya. Loro panu gak poso. Mboten. Loro niki yang menurut dokter itu bahaya kalau poso. Harus minum obat. Lah itu baru. Tanya kepada ahlinya. Jadi orang yang sakit itu memang sakit yang berat. Kalau puasa menjadi lebih berat. Karena Islam itu menghargai jiwa. Jiwa dan raga. Umur itu harus diselamatkan. Itu Pak ya. Itulah lalu kalau kita bicara masalah kriteria maslahat. Saya ini sering mendengar para penceramah ya. Ayat wa ma arsalnaka illa rahmatin alamin itu digawe dalil kadang-kadang saenake gitu loh Pak. Ono maksiat dilindungi ayat ini dipakai. Itu salah itu Pak ya. Saya ketika masih memimpin Majelis Ulama Jawa Timur menjadi ketua umum, saya mengusulkan kepada pemerintah agar prostitusi perzinaan di Jawa Timur itu ditutup. Ya. Waktu itu Pak Dekarwo yang jadi gubernur. Sering ke rumah saya beliau itu ya. Beliau setuju usul saya itu. Karena di Jawa Timur itu ada 47 tempat maksiat tersebar seluruh Jawa Timur. Yang anggotanya itu wanita tunasusilo ada 9.000. 9.000 itu diteliti langganan itu antara 5 sampai 10 setiap malam. Berapa orang masuk neraka? Coba. Itu saya usulkan untuk ditutup. Akhirnya Muspida tingkat 1 setuju, para ulama, politisi, ormas setuju semua ya. Memakan waktu 6 tahun itu Pak menutup prostitusi itu Pak. Dan yang terakhir itu doli itu ya. Ya. Itu ada orang dalil. Dalilnya wa ma arsalnaka itu. Itu udah boleh tutup. Itu kaitannya dengan ekonomi katanya. Karena di doli itu korelasi perputaran uang itu dalam satu malam itu 3 miliar. Kalau ditutup bagaimana parkir, ya, bagaimana orang tukang cuci, bagaimana warung. Kan henti di ekonomi katanya. Dalilnya wa ma arsalnaka. Lah, di sini kekeliruan orang menerapkan ayat. Itu Pak ya. Padahal kita bicara kriteria maslahat itu koridornya al-5. Menurut Imam Al-Ghazali ya. Pertama khifzuddin. Kebijakan pemimpin tasarruful Imam Al-Ru'yah manutun bil maslahah itu. Maslahat ada 5 koridor. Pertama khifzuddin, menjaga agama. Itu nomor 1 menjaga agama itu Pak. Yang kedua khifzun nafas, menjaga jiwa.
Ya. Hifdzuddin, hifdzun nafas. Hifdzul akal, menjaga akal. Orang tidak boleh mabuk, orang tidak boleh narkoba, tidak boleh khamr. Sebab orang itu kalau mabuk, hilang akal. Lalu semaunya dia berbuat. Lalu hifdzul nasl, menjaga keturunan. Lalu ada perkawinan. Hifdzul mal, menjaga harta. Untuk membebaskan dari riba dan sebagainya. Orang boleh soge tapi kerja yang baik, tidak boleh korupsi, tidak boleh nganakkan uang. Gitu loh, jadi Islam rahmatan alamin itu adalah menyangkut dunia dan akhirat. Jadi Islam itu seimbang antara dunia dengan akhirat. Nah, itu maknanya rahmatan lil alamin gitu Pak ya. Ya kadang-kadang sekarang itu banyak orang dalil tapi sepotong-sepotong. Tidak melihat korelasi dari ayat lain dan tidak melihat tentang bagaimana pendapat para ulama. Nah, ini baru kita bicara mardo, sakit Pak ya. Jadi sakit itu didelok Pak. Wong iki loro apa ya. Jadi ada orang memang yang sakitnya sangat parah. Jadi kalau sakitnya sangat parah sudah tidak mungkin sepertinya sembuh menurut dokter. Ya tidak puasa. Atau pergi itu sampean omahe bebekan nang pasar sepanjang itu ya lunga. Karena itu di dalam fikih pergi itu diukur dengan 16 farsa seperti orang boleh kalau sholat jamak dan qashar. Paling tidak antara 86 sampai 96 kilo. Gitu Pak ya. Dan itu ukuran pada zaman Rasul orang naik unta, naik gunung turun gunung. Nah saat ini kita di Jakarta ini numpak pesawat cuma 1 jam wis teko Jakarta. Gitulah Pak. Saya sering Pak ke Jakarta itu ya berangkat asar itu ke Jakarta isi durung buka itu Pak ya. Gitu loh ya. Jadi dengan perkembangan teknologi ini jadi pemikiran itu berkembang Pak. Karena Quran itu sifatnya global. Jadi fa'iddatum min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang berat melakukan puasa, kuat tapi sangat berat, maka dia boleh tidak puasa tetapi harus bayar fidyah ya. Ini juga banyak orang keliru memaknai ayat ini. Jadi karena itu perlu membuka fikih ya. Pendapat para ahli, para ulama, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wong nek kapan wis sepuh banget, wis pekun-pekun. Iki sing teko niki ana sing pekun ta wisan. Nah. Saya sudah umur sekian mboten pekun kula niki. Ngomong isih kuat ngoten nggih. Orang yang sudah sangat tua tidak kuat puasa karena ingatannya sudah tidak jelas. Boleh tidak puasa, bayar fidyah. Pak. Orang yang hamil, orang yang menyusui anak, ya, menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau orang itu tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya, maka boleh dia tidak puasa, tetapi harus qadha di hari lain. Orang yang hamil menyusui lalu tidak puasa, mengkhawatirkan anaknya saja, maka dia boleh tidak puasa, tetapi wajib qadha dan bayar fidyah. Ini Pak ya. Paham Pak ya? Orang yang hamil, orang yang menyusui karena mengkhawatirkan dirinya dan sekaligus anaknya, maka dia boleh tidak puasa dan cukup qadha tanpa bayar fidyah. Nah, jadi di sini stressingnya kalau khawatir kepada anaknya, gitu Pak ya. Nah,
Itu maknanya waladzi yunfiquna fidyatun ta'am miskin. Lah kadang-kadang ndak uang hamil gak poso fidyah to. Banyak itu ya. Nyusui fidyah to. Lah nek saben tahun hamil itu gak tahu poso deh. Gitu Pak ya. Jadi ini ada aturan ini. Dan itu melihat pendapat-pendapat para ahli. Kalau menurut Abu Hanifah memang gak usah fidyah, tapi tetap podo. Gitu Pak ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang melebihi membayar fidyah, maka adalah itu lebih baik. Karena memang fidyah itu sedikit sekali Pak, hanya tidak sampai 1 kilogram beras itu, hanya 6 on itu. 1 mud itu hanya 6 on. Tapi kalau melebihi, dia bayar fidyah 1 kuintal, itu lebih bagus itu Pak ya. Diberikan pada fakir miskin, ta'am miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul wa anta sumu khairul lakum. Tapi itu semua kalau mau puasa adalah lebih baik bagi kamu sekalian. In kuntum ta'lamun, kalau kamu itu mau mengetahui. Jadi ini sepintas Pak, sepintas sampean sudah paham ya hal-hal yang prinsip. Karena memang kalau Quran itu dimana letter lat, itu orang nggak paham Pak, nggak paham. Jadi orang baca Quran itu tidak cukup terus mau terjemah. Terjemah itu bukan tafsir Pak. Terjemah itu letter let. Jadi karena itu perlu membuka literatur supaya paham. Itulah saya membantu mengaji tafsir itu begitu Pak. Saya jelaskan terinci itu Pak kalau ngaji itu Pak ya. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Orang biasanya juga salah paham ya. Quran itu diturunkan itu kapan dan persisnya kapan. Karena di dalam ayat ini tidak dijelaskan tanggal berapa. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Hudal linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin, dan untuk menjelaskan minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Quran itu pertama hudal lil muttaqin, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, tapi juga hudul linnas. Quran itu juga menjadi petunjuk manusia secara umum, bukan hanya orang Islam saja. Di Prancis ada orang bernama Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia adalah dokter ahli bedah. Pada waktu dia meneliti muminya Fir'aun di Mesir, menemukan jasad, karena Fir'aun itu di mumi Pak, ada di museum sekarang ini. Diteliti jasadnya Fir'aun itu oleh Maurice Bucaille, ada ditemukan garam ya. Itu dia kagum itu. Bagaimana Nabi Muhammad bisa menjelaskan kalau Fir'aun itu tenggelam di laut, tapi diselamatkan. Berarti betul Quran itu ya, menerangkan Fir'aun tenggelam ketika mengejar Nabi Musa. Warganya tenggelam semua di Laut Merah, tapi Fir'aun megap-megap, gak sampai mati. Ada dalam riwayat itu, ketika megap-megap itu, Jibril datang, dolek lumpur, cangkemnya diloteki ambek lumpur ambek Jibril itu. Tapi akhirnya diselamatkan. Sekarang di mumi. Maurice Bucaille menemukan bahwa ada jasadnya itu ada bekas garam. Berarti betul Quran itu. Akhirnya dia baca syahadat, masuk Islam. Jadi orang Barat itu pinter-pinter baru masuk Islam. Kalau Indonesia ini keluar dari Islam karena kena sembako. Orang bodoh-bodoh keluar dari Islam itu karena diberi oleh kristenisasi. Itulah Pak ya. Nah ini bedanya Pak dengan negara Barat. Saya ini sudah keliling Pak ya. Saya Timur Tengah itu sudah ya, Asia ini sudah. Barat itu saya memang belum semua Pak. Sebenarnya program saya dulu tahun 2020 itu saya keliling di Eropa ya. Baru 2 saya masuk ke Eropa ya Pak. Saya sudah masuk di Italia dan Cekoslovakia ya.
Saya di sana ketemu dengan orang-orang ulama-ulama di sana dari Timur Tengah ya. Jadi di barat itu sekarang orang masuk Islam banyak Pak. Di Belanda itu orang Islam sekarang 13%, orang Protestan, ya, orang Kristen itu 11%. Jadi lebih banyak orang Islam. Tapi yang 76% hedonisme, tidak beragama. Jadi gitu Pak ya. Lah Indonesia ini wong Islam mayoritas, tapi wongnya gampang dipengaruhi gitu. Ombang-ambingnya gede tapi kayak untuk gitu Pak ya. Kemana kena politik ini ya? Politik sih nggak patah jelas sih ya. Gitu Pak. Sampean jangan terpengaruh Pak. Jadi macam-macam ya, didengar saja, ya nek saja tepak dielo. Nek gak tepak ya gak melo. Gitu saja sudah. Rame-rame perkara opo iki wis salah lah. Banyak orang tanya saya wis lah. Jadi karena itu sampean harus paham antara negara dengan pemerintah itu beda Pak. Zaman demokrasi ya. Kalau negara itu tidak pernah berubah, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau pemerintah, opo jare sing mengenang pemilu. Jadi pemerintah itu adalah proses politik, siapa yang dominan, yang menjadi pemimpin formal di pemerintah, itulah isinya pemerintah. Apalagi kalau koalisi dengan politik yang bisa dibayar. Ngono lho Pak. Jadi sampeyan kudu ngerti wong Islam iki ya. Jadi nek gak ngerti politik ya jadi ngomong politik gitu ya. Jadi jangan dukung-mendukung tapi tidak ngerti persoalan gitu ya. Saya banyak tahu masalah Pak, tapi akeh sing nggak cocok untuk dijelaskan di muka umum gitu ya. Kadang-kadang iso dicekel ngomong ngono iku ya. Gitu loh Pak ya. Jadi ini yang perlu sampean ya. Jadi karena niku Islam Indonesia niku Masya Allah Pak. Penduduk 271 juta iku sing ngaku Islam 87,2%. Berarti di atas 200 juta. Gitu loh Pak. Tapi waktu kemerdekaan dulu tahun 45, Islam Indonesia itu 95%. Berarti menurun sekarang ini. Dulu waktu kemerdekaan penduduk itu hanya 70 juta. Tapi 95% umat Islam. Itu Pak ya. Tapi Jawa Timur, nah ini Pak. Jawa Timur ini penduduk 40 juta, orang Islamnya 96,76%. Nah, ini Jawa Timur ini. Tapi kalau di Bali dinyatakan 8% orang Islam. Walaupun orang Islam sebenarnya 500.000 di Bali, tapi gak diakoni, gak dikeluarkan kartu penduduk. Kalau di NTT itu 10% umat Islam. Dari penduduk 4 juta ya. Jadi memang ada juga provinsi yang minoritas umat Islam. Karena penduduk Indonesia itu 60% di Jawa. Itu Pak ya. Baik ya. Aku seru Pak, Indonesia itu saya sudah tahu semua Pak, keliling Pak. Jadi 34 provinsi itu saya sudah datang semua di tempat itu. Saya sudah pernah ceramah di berbagai kalangan ya. Saya ini dulu penceramah Pak ya, saya ini wis akeh lerene ya. Jadi saya itu ceramahnya seluruh Indonesia Pak. Pernah juga ceramah di Singapura, di Malaysia, pernah itu ya. Sampai di luar negeri pernah ya. Karena ya di organisasi gitu ya. Nah, saiki memang gak patek metu ya, sing omah sing akeh ya. Jadi karena itu alhamdulillah saiki esuk iki mulai ceramah maneh nggo bebekan gitu ya. Gitu ya. Sampean iki ya. Baik, saya tidak teruskan ayat ini karena panjang ya. Tapi sampean poin-poin tadi sing tak sampekno iku penting gitu ya. Sampean aja tukaran perkara poso gitu Pak ya. Bab iku ya ana dalile nggo surat Yunus ayat 55 insyaallah. Wallazi ja'ala samsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazil atalu adal sinina wal hisab. Ah itu dalil. Nah, cuma kan Quran ini juga ada hadis gitu ya. Nabi memberikan contoh kan ya. Jadi ini kesepakatan. Bapak sekalian,
untuk menentukan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, nah ini sampean kudu roh ayat surat Al-Anfal yang menerangkan tentang perang Badar. Quran itu diturunkan persis tanggalnya seperti perang Badar. Ternyata perang Badar itu adalah tanggal 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Berarti Quran itu turun tanggal 17 Ramadan. Lah, korelasinya dengan ayat Al-Qadr, inna zal fi lailatul qadr, maka karena Lailatul Qadar itu katanya tanggal likuran ganjil, maka dijelaskan bahwa Quran itu turun pertama kali dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Nabi ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal 17 Ramadan turun ketika Quran awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ya. Itu Pak ya. Jadi ngene iki ya kudu buka-buka tafsir menjelaskan begitu Pak. Ndak iso ngarang-ngarang karena tafsir Quran itu gak oleh. Menurut pikirannya dewi itu gak oleh. Tapi sekarang banyak orang tafsir Quran itu menurut pikirannya dewi. Itu banyak. Itulah Nabi lalu dawuh, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maqadahu minan nar. Sapa wong sing nafsirkan Quran dengan pendapat sendiri, berarti dia pesan tempat di neraka. Itulah Pak. Niku dawuh kanjeng Nabi. Jadi karena itu kembali kepada Ramadan, monggo panjenengan kula anjuraken sampean kudu seneng Pak. Ojo sampai susah lah. Ya Ramadan ini biasa sarapan minum kopi malah gak iso. Yeah. Tapi puasa Ramadan ini membentuk orang menjadi sehat jasmani dan sehat rohani. Baik, saya teruskan ayat ini tidak detail ya. Ayatnya terulang. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Sapa wonge sing menyaksikan Ramadan di negerinya sendiri, maka hendaklah puasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa idza ayyamun ukhra padha maknane. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, tidak menghendaki sulit. Islam itu tidak sulit tapi mudah. Orang pergi jauh tidak kuat puasa boleh mokel. Orang pergi jauh sholat sulit boleh jamak dan qashar. Orang dalam keadaan tidak ada ekonomi, kelaparan semua, tidak ada barang yang halal, yang haram pun boleh dimakan tapi sifatnya temporer. Nah, itu kemurahan Islam. Jadi, tapi jangan ada barang yang halal, haram-haram digarap, mboten oleh. Jadi haram games. Kan. Walitukmilul iddah. Sempurnakan hitungan puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Walitukabirullah dan bertakbirlah kamu kepada Allah. Alam hadakum atas Allah memberi petunjuk pada kamu. Wala'alakum tashkurun dan agar kamu bersyukur pada Allah. Ini walitukabirullah niku sampean wis mengakhiri Ramadan, Pak. Dudu sakniki, Pak. Tadi sampean aja takon kapan riyo iku? Wis ado, ya. Pokoknya poso saben dina, akhirnya ketemu tanggal terakhir. Itu nanti takbir. Takbir itu dibagi dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal itu adalah takbir pada malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Mulai manjingnya maghrib sampai dengan imam naik ke mimbar. Itu takbir mursal. Tapi takbir muqayyad adalah takbir yang terbatas ketika Idul Adha, yaitu ayam tasyrik, ya. Biasa wiritan Pak ya. Jadi lek kapan riyo besar saiki terus engko zuhur sampai asar terakhir pada hari yang ke-13 itu. Itu namanya takbir muqayyad gitu ya. Jadi karena itu monggo takbir para sederek, dan saya tidak tahu persis sekarang ini aturan kocok-kocok kok aneh-aneh ya. Padahal Ramadan niku biasa
arek cilik-cilik niku kesenengane niku patrol ngoten ya. Lah sakniki koyo-koyo apa gak oleh patrol. Malah ngoten ya. Jadi agama niku malah sakniki iso diatur ambek wong gak beragama kadang-kadang. Dadi nek menurut kula nggih kebijakan lokal mawon nek menurut kula lokal wisdom ya, kearifan lokal. Kalau masyarakat muslim murni itu ya no problem sebenarnya itu. Mungkin yang dimasukkan itu adalah daerah-daerah yang minoritas, ngoten nggih. Nek kaya bebekan nek kula nggih. Masa ana sing bebekan iki wong mempersoalkan adzan, enten ta? Enten. Mempersoalkan pujian niku enten mboten teng mriki niki. Nah, dadi nggih pengeras kula kinten insyaallah mboten enten mung terganggu teng mriki niki. Nggih. Soalnya memang wong ngrungokno adzan niku seneng, Pak. Ngrungokno ngaji niku seneng. Kanggene kupinge wong mukmin ngoten ya. Nek kupinge non mukmin nggih kirangan nggih. Jadi nek masyarakat mukmin masa kupinge gak seneng ambek azan. Ngoten lho. Pun nggih, kula kinten sak monten mawon Pak nggih. Dadi mungkin diterusaken Ustaz Munir ya. Kali kanca-kanca kula cuma mulai mawon. Kula nggih kepingin wis makanya anak kula si Muiz kula kenging ngandani Ustaz Munir. Aku tak ngisi aku pertama. Tapi nggih cuma sepisan niki mawon, Pak. Kula mboten saged nggih memang kula ten Masjid Al-Akbar nggih cuma sepisan ngisi nggih. Al-Akbar. Kula niki Al-Akbar iku nek biyen dadi imam besar. Sing nentokno mulai tahun 2001 sampai 2018. Suwe, Pak. Lah sakniki niki jabatan kula ten Al-Akbar iku munggah. Dewan Pembina, deretane gubernur ngoten ya. Tapi Dewan Pembina niku mboten nyambut gawe, Pak. Jadi kedudukannya dukur tapi gak lapo-lapo. Tapi nek imam besar niku mimpin masjid ngoten. Ah niku bedane. Jadi biyen niku awal-awal masih samonten gedene niku kula kathah berkiprah teng mriku dan Masjid Al-Akbar niku lek Jumatan niku danane oleh 85 juta, Pak. Kalenge niku. Terus kemanten-kemanten resepsi niku wah wadah sangat. Bareng kena corona manjlok-jlok. 40 juta saja belum tentu bisa sekarang. Sehingga karyawane 200 niku dirumahkan, gak iso bayar para saudara. Tapi bukan main, Pak, drope ini. Lah corona niku wis koyo ngoten niku pengomane mboten enten sing ringan, berat tok mawon, gak oleh ngene, gak oleh ngene. Akhirnya buyar wong iki. Ngoten lho. Jadi memang kadang-kadang menurut kula ya aja terlalu dituruti lah. Kayak saniki niki nggih salat niki wis sondak dikerepno titik lah teng mriki nggih. Aja terlalu 2 meter ngoten ya. Ya sondok kerep lah titik ya. Tapi kalau setuju misalnya memang wong gawe masker barang monggo ya. Cuci tangan Pak niku memang kesehatan ya, kesehatan. Kalau kinten ngeten para sedherek pun cukup ya. Tapi ada pertanyaan, monggo. Ono sampean pertanyaan? Soalnya ngombe BPA ini gak pati ono pertanyaan-pertanyaan ini. Mergo wis paham. Sing terakhir panjenengan komando keluargane aja sampai keluargane gak poso, ngoten ya. Aja sampai anak-anake terus gak menghormati Ramadan keluargane. Pokoknya wong Islam niki zaman kaya apa walaupun suasananya bejat, keluarga Islam tetap utuh, tidak pernah goyah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Semanten para saudara, muga mawon Allah selalu melindungi kita semua dan Masjid Al-Ihsan ini mari kita pelihara kelangsungannya dan alhamdulillah sedikit banyak saya ikut andil untuk pembangunannya ya secara fisik bersama dengan bapak-bapak kita yang dulu yang banyak sudah almarhum ya yang meninggal kepada kita. Karena itu mari kita kirim Fatihah kepada mereka para almarhum. Semoga mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diniyah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panjenengan terutama anak-anak muda barangkali kepingin ikut ngaji saya online, sampean takon anak kula Muiz ya, bagaimana cara ngikuti di HP ya. Bagaimana caranya ya? Bisa ya, jadi jam itu kalau ngaji, jam itu sampai jam 09.00. Dikingin ngaji nih, akhir surat Al-Isra nih kingin. Terus minggu akan datang mulai ngaji surat Al-Kahfi ya, Al-Kahfi ya. Jadi sudah separuh lah. Mari kita doa mohon pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alna wa ayyam ajma'ina fika nafika wa khifdika wa amanika wa ayadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa min syarri kulli dhisyar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah hasil maqasidana wa qadi jami'a hajatina wasfi mardana wasfi mardana wasfi mardana bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma bi asfa'i bi sifaika wa dawa'uhu bidawaika wa afahu min bala'ikal karim summum bukmun umyun fahum la yaqilun al-ghaniyul mani wallahul ghaniyul hamid insyaallah ta'ala bi barakati du'aihi subhana man ikhtajaba bi jabarutan khalqihi wa qudratihi fala inna ladita wala taswa. Bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil wafi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana min al-ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyana lidhair. Rabbana innaka jami'un nas ila min la riba fi innahu la yukhliful mi'ad. Allahumma tawwil umurana wa kathir arzaqana wa hassin a'malana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatil Qur'an wa hassin akhlaqana bi hidayatil Qur'an. Tahassanna bi dzil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hadhi la yamut. Isrif anna hadzal balaba wa ta'una wal qarana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa la tadrib ya wujuhana ya ilal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatik rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad